Bacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa, berkatalah Nebukadnezar, Raja Babel, kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, "Apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah kamu menyembah patung yang kubuat ini. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, "Tidak ada gunanya kami menjawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat di antara tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkannya mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja." Kata raja, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Maka berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya tetapi melanggar titah raja, yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepadamu lah pujian selama-lamanya. Kepadamu lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau, Tuhan Allahku, leluhur kami. Kepadamu lah pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus. Kepadamu lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamu lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kemuliaan-Mu. Kepadamu lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang menugai samudera raya. Kepadamu lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamu lah pujian selama segala abad. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketakutan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari jinah. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan memberi kesaksian tentang dirinya sendiri bahwa Tuhan Yesus berasal dari Allah. Dalam bacaan pertama, Raja Nebukadnezar memberi kesaksian tentang tadi disebut Sadrah, Mesah, dan Abednego yang dibakar karena dia menyembah Yahweh, tidak mau menyembah dewa-dewa, dan dibakar dengan api yang sangat panas. Tetapi Nebukadnezar melihat Sadrah, kemudian Mesah, Abednego tidak terbakar. Nebukadnezar mengatakan Allah 3 orang itu melindunginya. Mereka tidak hanya melihat 3 orang, tetapi melihat lebih, karena malaikat melindungi 3 orang itu. Dan Sadrah kemudian Abednego begitu setia, percaya kepada Allah, kepada Yahweh. Dia tidak mendua, tidak percaya kepada
dewa-dewi, sehingga dia diselamatkan, dimerdekakan dari penderitaan. Nebukadnezar memberi kesaksian karena dia melihat dengan mata sendiri. Dan Tuhan Yesus, banyak orang memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus, bahwa dia membuat banyak mukjizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati. Banyak orang melihat Yesus memerdekakan banyak orang dari segala penderitaan, bahkan kematian. Dan Injil hari ini kita dengar Yesus memberi kesaksian tentang dirinya sendiri. Tadi dia bersabda, "Aku berasal dari Allah. Aku datang untuk memberi kebenaran dan memberi kemerdekaan." Itulah yang dicari, yang utama, yang paling penting di dalam diri manusia itu. Kebenaran dan kemerdekaan. Merdeka, kalau negara yang merdeka dari penjajahan supaya bisa berdikari. Kalau sebagai manusia pribadi aku merdeka, bisa menguasai nafsu-nafsuku yang jahat. Aku menjadi diriku sendiri, penguasa diriku sendiri, bisa memutuskan diriku sendiri. Aku menjadi diriku, bukan meniru yang lain. Bukan dikuasai oleh uang, oleh jabatan, oleh itu kemerdekaan yang sungguh selalu kita cari. Orang belajar sampai sekarang, sejak dulu ya, supaya selalu bisa lebih pandai, lebih hebat, terus-menerus bisa memerdekakan dirinya sendiri. Dan kebenaran. Dan Tuhan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus itu jalan yang benar dan yang memberi kehidupan. Maka saudara-saudariku, marilah kita mohon rahmat supaya imanku kepada Tuhan semakin mendalam, sehingga banyak dewa-dewi yang di dunia ini yang kita sembah, sehingga kita menduakan Tuhan. Ya, dewa-dewi sekarang ya apa dewa kita? Mungkin kelemahan kita, setiap saat kita hanya ingat kelemahan kita. Rasa luka batin kita, kebencian kita, yang selalu menguasai setiap langkah hidup kita, sehingga kita tidak merdeka, tidak sukacita. Beban hidup kita, Anda yang tahu. Mungkin jabatan, kita kejar, kita sembah, seakan-akan harga diriku dari jabatan itu. Padahal jabatan seperti pakaian, ya pensiun atau sudah apa ya kita tinggalkan. Mungkin itu dewaku, mungkin nafsuku. Orang hanya mencari makan, nafsu yang lain, nafsu makan, nafsu apa. Yang kita kejar itu. Dan mungkin ya dukun-dukun yang orang mencari, orang pinter sana, pinter sini. Menduakan Tuhan. Kita bisa Nebukadnezar, orang yang tidak percaya kepada Yahweh tapi kemudian percaya. Sadrah, kemudian Abednego dan Mesah, karena percaya dan dihukum dengan api yang kuat, yang menyala-nyala, tetapi dia dilindungi Tuhan. Maka mari kita mohon supaya imanku meluluh kepada Allah, kepada Tuhan Yesus yang berasal dari Allah, mengalir dari Allah, dan dia memberi kesaksian itu. Sehingga kita tidak berjalan sendirian seperti Abednego, Mesah, dan Sadrah di dalam dunia yang penuh percobaan, api pencucian, api-api tapi yang selalu menantang kita. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Sehingga banyak orang akan memberi kesaksian. Umat Katolik yang percaya pada Tuhan ini, dia lihat bersama Tuhan Yesus Kristus. Karena tindakannya yang mengasihi, karena kata-katanya, pikirannya yang baik, dan selalu berbuat jujur benar. Amin.